no, 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 no. Just like the wind. With just one touch, I could Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum perbandingan volume. Hukum perbandingan volume adalah hukum yang menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas dan reaksi hasil kimia berbanding pada bilangan bulat atau sederhana, sesuai dengan koefisien reaksinya. Bunyi hukum perbandingan ialah sebagai berikut. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Konstanta keseimbangan adalah rasio antara konsentrasi produk dan reaktan dalam reaksi kimia pada keadaan setimbang laju reaksi maju, laju reaksi balik. Konstanta gas ideal yaitu konstanta fisik yang menghubungkan tekanan, volume, jumlah mol, dan suhu. Proses konstan ada dua, yaitu isohorik dan isobarik. Isohorik proses di mana volume sistem tidak berubah. Isobarik adalah proses di mana tekanan. Ciri-cirinya ada 4, yaitu 1. Hanya berlaku pada reaksi yang menggunakan zat berwujud gas. Yang kedua, tidak berlaku pada reaksi yang menggunakan zat berwujud cair maupun padat, karena koefisien reaksi hanya menyatakan perbandingan mol, tidak menyatakan perbandingan volume. Yang ketiga, memiliki rumus P1 T1 sama dengan P2 T2. Yang keempat, berlaku dalam proses yang bersifat isohoris, volume gas sama dengan tetap. Rumus P1 T1 sama dengan P2 T2. Keterangan P1 adalah tekanan mula-mula atau PE atom atau N per M kuadrat. P2 sama dengan tekanan akhir atau PA atom atau N per M kuadrat. T1 sama dengan suhu mutlak mula-mula atau Kelvin. T2 sama dengan suhu mutlak akhir atau Kelvin. Contoh penerapan hukum perbandingan volume dalam kehidupan sehari-hari. 1. Panci presto. Penggunaan panci presto saat memasak daging ini merupakan contoh penerapan hukum Gay-Lussac dalam kehidupan sehari-hari. Ketika suhu kompor dinaikkan, tekanan di dalam panci juga akan naik sehingga daging pun akan lebih cepat matang. Hal ini sesuai dengan hukum Gay-Lussac di mana kenaikan suhu berbanding terus dengan tekanan di dalam panci pada volume tetap. 2. Kaleng aerosol. Pada pembuatan kaleng atau semprotan aerosol seperti produk cat, pengharum ruangan, produk desinfektan, dan produk obat serangga. Menurut hukum Gay-Lussac, peningkatan suhu ini berbanding lurus dengan tekanan di dalam dinding kaleng, sehingga jika kaleng dibiarkan terus-menerus terpapar suhu tinggi akan menyebabkan kaleng meledak. Itulah mengapa kamu disarankan untuk menjauhkan kaleng aerosol dari panas. 3. Pemanas air. Pemanas air atau water heater memiliki cara kerja yang mirip dengan panci presto, di mana air dingin dalam tangki air akan dipanaskan oleh elemen pemanas yang terpasang pada bagian atas dan bawah tangki air. Jika tekanan yang meningkatkan ini sudah melebihi batas toleransi, maka dapat menyebabkan pemanas air yang kamu gunakan meledak. Oleh karena itu, segera perbaiki jika ada kerusakan pada sistem dan katup pelepas tekanan di pemanas air agar tidak meledak. Di sini saya akan menjelaskan contoh perbandingan volume Gay-Lussac. Yang pertama, jika 700 cm3 gas hidrogen bereaksi dengan gas nitrogen untuk membentuk gas amonia. Gas amonianya sendiri yaitu N2G plus H2G menjadi NH3G. G yang berarti gas amonia. Kemudian hitunglah berapakah volume gas amonia yang akan dihasilkan. Nah, di sini kalian pasti bertanya-tanya gimana caranya menjawab soal-soal yang tadi.
Nah, pada soal yang pertama yaitu kita akan mencari volume sebuah gas amonia yang dihasilkan dan menyetarakan koefisiennya. Koefisien sendiri yaitu N2 plus H2 menjadi NH3. Kita akan menulis terlebih dahulu. Setelah kita tulis, kita akan mencari nilai koefisien yang sama yang N. Di sisi kiri ada N2, di sisi kanan ada 1. Biar sama, kita akan menambahkan angka 2 di N yang kanan. Setelah itu, kita akan menghitung H. Hanya menghitung lebih simpel, yaitu 2 dikali 3, yaitu menjadi 6. Setelah itu, kita akan mencari koefisien yang H. H yang sebelah kiri itu ada 1, yang di sebelah kanan ada 3. Kemudian biar sama, kita akan menambahkan angka 3 di H yang kiri. Nah, jadi ini koefisien yang sama. Nah, setelah itu kita akan mencari atau membandingkan volume. Nah, jadi ini pada soal yang volume NH3 itu tidak ada di soal. Namun, volume H2 itu ada di soal, yaitu 750. Terus kita tulis terlebih dahulu 750. Kemudian, koefisien NH3 yaitu 2. Terus, kita mencari koefisien H2. H2 yaitu 3. Jadi, di sini kita akan mencari nilai NH3. Setelah itu, cara menghitungnya yaitu 2 dikali 750 dibagi 3. Setelah itu, 750 dibagi 3, yaitu 250. Setelah itu, 2 dikali 250, yaitu 500. Nah, jangan lupa dikasih cm kubik, karena di soal ada cm kubik satuannya. Nah, jadi pada soal yang pertama jawabannya adalah 500 cm kubik. Gas hidrogen yang diperlukan untuk membentuk reaksi dengan gas oksigen agar diperoleh 30 liter uap air, yaitu gas hidrogen dan juga gas oksigen. Nah, reaksi gas hidrogen yaitu 2H2. Kemudian gas oksigen yaitu O2. Kemudian mereka bereaksi yaitu 2H2O. Nah, ini koefisiennya. Kemudian kita akan mencari volumenya. Nah, ini. Terus kita akan masukkan angkanya. Nah, pada volume H2 itu belum diketahui. Namun pada volume H2O itu udah diketahui ya Bu, yaitu 30 liter, karena yang ditanya berapa uap air yang akan dihasilkan. Kemudian kita akan mencari koefisien H2. Nah, di H2 ini koefisiennya yaitu 2. Kemudian lanjut ke koefisien H2O. Nah, di H2O itu koefisiennya juga 2. Nah, kemudian sama-sama dibagi, yaitu menjadi 1. Setelah itu, kita akan mengkalikan 30 dikali 1, yaitu 30. Nah, jadi jawaban yang soal nomor 3 yaitu 30 atau 30 liter. Nah, ini jawaban yang soal nomor 3.